Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir masjid, segenap panitia kajian, pengajian, pengantar berbuka, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak dan mbah-mbah. Enten bae mboten? Banyak mbahnya. Oh, banyak. Yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama, marilah kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim, talabul ilmi, iktikaf, insyaallah buka bersama sekaligus sholat berjamaah. Mudah-mudahan perkenan Allah menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat cinta kita bertambah. Dampaknya kita punya semangat mengikuti ajarannya, mendakwahkan agamanya. Dengan itu kita berharap semoga diakui sebagai umat beliau, bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, disyafaati, diberikan minuman telaga haud, dan yang paling kita harapkan buah dari ketakwaan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita bisa satu barisan, satu rombongan dipimpin Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dirahmati Allah, kesempatan yang mulia ini sebagaimana ada di undangan, di flyer disampaikan temanya 7 rukun kesucian. 7 rukun kesucian diambil dari pendapat Imam Hambali. Fal awalu al-aqidah, wa tsani fi'liyah, wa tsalits dam, wa rabi' amwal, wal khamis jasad, wa sadis niyah, wa sabi' himmah. Pun hafal? Nek dereng hafal ditingali teng YouTube. Fal awalu al aqidah. Kesucian pertama hidup ini yang utama adalah suci akidah. Akidah itu ikatan, tauhid. Kok sepi nih, kenapa lesu kabeh nih? Temenan poso nih. Kekuatan iman diakui bukan hanya oleh agama kita, bahkan orang-orang non-muslim pun membutuhkan keyakinan. Ada seorang peneliti, ahli antropologi budaya, William James. Niki nek ningali namanya niki mesti bukan wong PP legi nih kayak ini. Beliau meneliti di negara maju, negara berkembang, negara terbelakang, mengamati kenapa terjadi kontradiksi. Kenapa justru terjadi banyak orang putus asa, bunuh diri massal itu di negara-negara yang maju berkembang, seperti di Eropa atau benua Amerika. Bahkan pernah terjadi bunuh diri massal 150 orang bunuh diri bareng-bareng. Maka kemudian beliau menyimpulkan dalam bahasa Gedek Mojokerto, believe
is one of the force by which man life and the total extent of it man collapse. Understand? Oh nek yes berarti wong kutho sampean. Sebab lek kula ngaji teng desa, begitu kula tanggati, understand? Ten. Oh desa. Nek sing ditakoni understand, meneng ae niku berarti wong desa rabi kutho. Nggih, kate muni yes, asline aku wong desa. Kate muni ten, aku wis manggon nduk kutho. Akhire meneng ae wong. Belief, keyakinan is one of the force, itu satu kekuatan yang besar, yang dahsyat. By which man life, dengan itu manusia mampu hidup. And the total essence of it man collapse. Tanpa itu manusia akan hancur binasa. Jadi Bapak Ibu, orang di luar sana belum mengerti Islam tapi mereka mengakui orang itu butuh keyakinan. Tanpa keyakinan hidupnya pasti hancur. Nek kula panjenengan sedaya, keyakinan itu yang membawa ketentraman. Innalladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Sebagaimana panjenengan ketahui, innalladzina amanu adalah orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Kemudian setelah mereka beriman, mereka tidak lagi pernah mencampur aduk antara imannya dengan kedzaliman atau penyakitnya iman. Di antara penyakitnya iman itu tahayul, khurafat. Berikut juga syirik. Ini nek jamaah Ustadz Najih ini mesti paham nih. Khurafat, percaya nang kul buntet, kul bolong, keris, sakti, mandraguna. Padahal keris di era penulisan Babad itu adalah metafor. Wujud kerisnya nggak pernah ada. Itu cara ahli-ahli tulis-menulis waktu itu, ahli sejarah, untuk menyimpulkan dalam bentuk simbol. Kerisnya nggak pernah ada. Contoh keris yang disebut dengan sabuk inten. Sabuk inten niku sebenarnya adalah metafor yang ingin menginformasikan kekuatan besar politik waktu itu dimiliki oleh adipati-adipati yang kaya. Saking kayanya sampai mereka itu sabuke ae ana intene. Maka disebut keris, pusaka, sabuk, inten. Mereka ini adalah adipati-adipati yang kaya, yang hidup ada di pesisir utara sampai ke Demak, sampai bahkan di Batavia atau Jayakarta, dan mereka ini sudah beragama Islam. Bahkan menurut Profesor Dr. Agus Sunyoto dalam tulisan buku ilmiah Atlas Wali Songo, nggak ada sampean. Ingin kalau paringi foto nih. Beliau mengatakan sebenarnya adipati-adipati ini adalah keturunan Brawijaya V yang sampai diperkirakan 124 anak dari Brawijaya V. Secara pastinya tentu butuh sensus, diperkirakan. Dan itu oleh Sunan Kalijaga dibagi. Kamu nanti di wilayah sini, di wilayah sini, wilayah sini, sehingga tidak terjadi perebutan. Karena kalau tumpuk terjadi peristiwa yang kita kenal dengan Mangir melawan Panembahan Senopati. Temerikan guru sejarah mereka ini. Ini Mangir keturunan Brawijaya, Panembahan Senopati, Danang Stowijaya nggih keturunan Brawijaya. Lah Mangir itu ada di sebelah Mataram, Geger akhirnya. Makanya dibagi oleh Sunan Kalijaga. Nah sabuk inten itu wujud kerisnya nggak pernah ada, wong itu metafor kok. Katanya wong-wong uber-uber keris,
sabuk inten. Tapi mboten tiyang mriki wong gedek mereka. Apalagi ada yang meyakini ada keris kalau munyeng. Kalau munyeng itu kan kerisnya Sunan Giri. Itu metafor lagi Pak. Metafor dari keahlian Sunan Giri itu berdiplomasi. Dan suatu saat setelah Raja Brawijaya dikudeta, kemudian satu generasi di bawah beliau ya dikudeta lagi oleh patihnya sendiri bernama Patih Udara. Nah, Patih Udara ini tidak senang dengan adanya dakwah Islam yang terus tersebar, sehingga yang diinginkan adalah Giri Kedaton itu dihabisi saja. Maka dikirim pasukan. Nah, pasukannya itu ada dua. Yang satu separuhnya adalah pasukan asli milik Brawijaya yang ditaklukkan, dan separuhnya lagi pasukannya Patih Udara. Diberi penjelasan oleh Sunan Giri, kalian ini kenapa menyerang saya? Padahal saya adalah guru atau bahkan pembela dari anak keturunan Brawijaya, bahkan yang nanti akan menginisiasi berdirinya Demak Bintoro. Apa kalian nggak ngerti sejarah? Kalau kalian memang asli pengikutnya Brawijaya V, itu artinya kalian harusnya membela saya, bukan menyerang saya. Saya ini nanti sing belani keturunannya Brawijaya. Bingung Pak? Iya ya. Maka dijelaskan lagi, yang sebenarnya perlu kalian serang, iya justru pasukannya Patih Udara itu, dia pemberontak. Wah, itulah akhirnya bingung. Nah, kolom atau kalam itu percakapan, atau ada yang menyebut itu pena, karena ada yang mengatakan Sunan Giri itu bersurat, tidak bercakap. Tapi ada yang mengatakan berkalam atau bercakap. Disamilah mendekati. Intinya pasukan ini separuhnya bingung terus perang sak kancane. Sehingga keris itu kemudian dianggap menghabisi semua pasukan Majapahit. Keris itu tidak pernah ada, itu metafor keahlian Sunan Giri. Kok ketaput sampean. Ngono kok ana wong uber-uber, apalagi ngaku punya keris kalau munyeng. Wong profesore ahli sejarah mboten muni ngono kok. Nah, kalau sengkelat yang katanya itu miliknya Sunan Kalijogo, sengkelat itu artinya sengkele ati. Sengkele ati juga metafor. Sekuat apapun sebuah pemerintahan, kalau mengecewakan rakyat, nanti rakyat yang akan menurunkan. Itu namanya sengkelat. Jadi enten pinten wau keris niku wau. Kalau munyeng terus malih apa? Sabuk inten terus apa? Sengkelat, terus condong campur. Nah, condong campur itu dulu kan agama di Indonesia itu di Nusantara. Ada Islam, ada Kapitayan, ada Hindu, ada Buddha. Nah, raja yang mengkudeta Brawijaya sebelum Patih Udara itu punya bahasa sakniki niku liberalisme agama, napa? Penganut pluralisme. Makanya dia condong campur, artinya kecenderungannya itu mencampur semua keyakinan. Wis baba penting gak golengno negara ae baba-baba. Maka diberi nama condong campur. Lah nek ana wong ngaku duwe keris condong campur niku nggih menyalahi sejarah. Sing asli enten niku keris Kiai Pleret. Itu sebenarnya bukan pleret. Kelek tulisannya CLERK lho Pak. Karena itu tombak sih bukan keris ya. Itu digunakan untuk membunuh Van Clark iki wau, orang VOC niku. Lah keris terus dijenengi jeneng sing angel niku kok angel, akhirnya dikai jeneng Kiai Pleret. Nah, ngono kok didadekno napa jenenge? Didadekno khurafat mek wong-wong iku. Uber-uber keris. Di zaman Sultan Agung bahkan keris itu adalah penanda bahwa seseorang sudah layak dan berhak membela negaranya. Sultan Agung niku raja kedua Mataram Islam. dadak ambek wong-wong makin kesini didadekno
khurafat disembah. Iki apa-apaan wong. Tapi mboten tiyang pepe legi. Menggedek. Masyaallah tabarakallah. Guyon Pak ya. Tahayul, wah tahayul. Tahayul itu juga buatan Pak. Itu juga kepentingan politik. Tahayul paling besar di tanah Jawa itu kan tahayul terhadap keyakinan kepada Nyi Roro Kidul. Wah sangar Nyi Roro Kidul. Konon katanya kalau punya gawe piring-piring di dekat pantai selatan itu udah terbang-terbang. Yang mboten kaget, nah itu penggaweane jin mboten kaget. Cuman panjenengan kok aneh mentahayuli sesuatu yang dikarang oleh orang. Itu adanya ya sebagaimana saya sampaikan tadi. Setelah kudeta di Demak Bintoro, Raja Demak Bintoro nek diurutkan dugi Raden Patah. Nama aslinya Raden Hasan, putra Brawijaya V dari istri beliau bernama Siu Banci. Nanti pireng sampean. Nek ndelok Sione ini kayak satu marga dengan Felix Siu nih. Sama-sama Siu. Nah, beliau punya anak namanya Raden Hasan yang kemudian nanti berganti nama menjadi Raden Patah pada waktu memimpin Demak Bintoro. Setelah Raden Patah digantikan oleh Pati Yunus Syahid membela Malaka. Jadi Malaka itu dulu bagian dari Demak Bintoro, Malaysia nih. Diganti lagi oleh Sultan Trenggono yang semestinya sebelumnya adalah Raden Kikin. Raden Kikin ini putra dari Raden Patah. Cuman nah ini Pak, ada pembunuhan, dibunuh oleh keponakannya sendiri namanya Sunan Prawoto. Makanya ketika anaknya Raden Kikin itu sudah gede, sudah besar, namanya Arya Penangsang. Nanti pireng, wah gagah wong Jawa Arya Penangsang sakti, muridnya Sunan Kudus. Mengkisos Sunan Prawoto. Nah, Sunan Prawoto pun paham bahwa dulu pernah membunuh ayahnya. Begitu dia didatangi oleh utusan Arya Penangsang, ya dia pasrah, ya wes. Cuman waktu itu krese, waktu ditusukkan itu bojone nyidek, jadi mati sak bojone. Nah, niku wau sinten Sunan Prawoto sing jange mati, wurung gak gelem mati. Kok iso ngono model iki? Maksudnya melawan iki, gak sida pasrah terus melawan gara-gara kan tak omongi sing dipateni kok aku wae lah pokok bojoku. Nah, lalu akhirnya kemudian terjadi perseteruan perang. Arya Penangsang menang tapi kemudian disayembarakan supaya iso ngalahno Arya Penangsang iki sapa. Karena waktu itu Raja Pajang, Adipati Pajang namine Mas Karebet, begitu dewasa ganti jadi Joko Tingkir. Begitu lagi jadi memimpin namanya Sultan Hadi Wijaya. Jadi Adipati sudah jadi Adipati Pajang. Jadi raja namanya Sultan Hadi Wijaya. Nah, disayembarakan, yang menyayembarakan ini enggak mau berhadapan langsung dengan Arya Penangsang. Kenapa? Enggak enak hati, Pak. Karena Arya Penangsang itu muridnya Sunan Kudus. Nah, Joko Tingkir atau Sultan Hadi Wijaya muridnya Sunan Kalijogo. Berikut saudara seperguruannya itu namanya Juru Martani dan Ki Ageng Pemanahan. Makanya kemudian yang diutus nanti untuk membunuh Arya Penangsang niku Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya tapi niku diberitahu oleh Juru Martani karena ngerti kelemahannya. Awakmu nek kadek tarung mun Arya Penangsang wangel kalai. Arya Penangsang wis angel dikalahno. Dia punya kuda yang gagah jenenge Gagak Rimang. Ya duwe pusaka cekelane weke sinten niku Sunan Kudus jenenge Setan Kober. Terus ya napa carane ben saged menang? Nah, Arya Penangsang itu tarik dia keluar dari Bengawan Sore. Jadi Bengawan Sore ini Pak menjadi benteng air. Bentengnya kerajaan Jipang waktu itu tidak terbuat dari bangunan, tapi dari air yang diruqyah oleh Sunan Kudus. Oh, mandi-mandi ini ruqyah Sunan Kudus. Pokoknya ilmu Jawa liwat kono lontur. Wah, akhirnya temenan Pak.
Dipancing dengan cara apa? Satu, nanti kamu bawa senjata, senjatanya harus panjang. Berarti jangan bawa keris, kamu bawa tombak. Terus engko aja nggawa jaran lanang, nggawa jaran wedok. Sebab nek jaran lanang gak kira menang, muncul gagak rimang. Ya cuanggi kuat gagak rimang. Nah, apa yang terjadi? Temenan Pak Arya Penangsang PD le muncul lah kok si arek ngono Danang Stawijaya niku. Akhirnya maju keluar dari niku wau benteng Bengawan Sore niku. Nah, ndelok jaran wedok gagak rimang, gak tahu ndelok jaran wedok gindrang. Napa nek gindrang to mriki? Berik ya, berot, maju ae wis strategi hilang. Begitu mendekat ditusuk. Sebenarnya Arya Penangsang meskipun napa niki ususnya sudah terburai, dia ndak mati. Malah usus niki untuk sementara dicantolno nduk keris. Mangkane nek ana wong Jawa nggih duwe gawe sing lanang nyengklit keris terus enten melatine niku sakjane simbol napa? Respeknya kepada Arya Penangsang. Artinya apa? Dia ini ndak mau kalah sebelum mati. Lawan terus sampai mati. Nah, begitu pertarungan dilanjutkan, Danang Stawijaya sebenarnya akan kalah. Nah, eksekusinya kan pakai keris. Nah, lali nek keris ini kau dibalut, usus ditarik, ususnya pedot oleh kerisnya sendiri, mati. Nah, kemudian untuk di kemudian hari, yang Danang Stawijaya ini menjadi Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam. Supaya tak lagi-lagi ada pemberontakan di tanah Jawa, maka dimunculkanlah mitologi berupa Nyi Roro Kidul. Beliau mengatakan ada kekuatan lain yang membantu saya, bukan hanya kekuatan militer atau kekuatan kerajaan, tapi ada kekuatan lain, yaitu penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul. Aslinya mboten nate enten. Dan nenek moyang kita itu waduh mboten ruwedi. Namanya saja nenek moyang kita ndek lagu-lagu biyen Pak adalah pelaut Kenapa terus kemudian adanya Nyi Roro Kidul bukan Nyi Roro Elor? Sebab jin yang nduk elor iku wis diruqyah mbek wong elor kono Pak. Daerah pesisir tuh banyak walinya. Mau daerah Kidul. Asline biyen nenek moyang kita enggak ngerti wedi. Ganasnya ombak diseberangi, lah saya diwedeni kelamben ijo gak wani rono. Mitologi tadi tahayul ngoten. Sampean melok-melok wedi tadi tahayul, ngerusak syiriknya. Ngerusak iman tadi syirik lah ngoten. Mboten napa-napa nggih ngaji sore-sore cerita-cerita nggih. Masyaallah. Ngaji sore-sore sing ceramah yang ngelak hari ini nggih. Derek sedaya, itulah pentingnya kula panjenengan sedaya membersihkan iman. Fal awalu al aqidah, akidahnya harus tetap bersih, tetap suci. Karena itu yang nanti akan membawa kita pada keselamatan. Innalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Dengan iman itu nanti seseorang sudah harus merasa nyaman, aman dengan keyakinannya kepada Allah. Urip iki lho janjane sing diwedeni apa, terus sing dikuatiri apa. Nek wong iman iku tewatak ngoten. Wedi apa sih urip iki? Wedi rezeki ya. Wa ma min dzabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jarine tani di desa-desa rugi, serangan dari darat berupa tikus, dari udara berupa mana emprit, dari air berupa kul. Tapi nyatane nggih bendina sarapan buktine nggih. Ya anake telu, nggih. Ya rabi lho. Berarti wa ma min dzabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Banyak rezeki Allah sing nanggung. Terus wedi napa? Wedi perkara wae. Wong perkara niku ditaker kali Gusti Allah, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pun ditaker. Pilihane mek kali tok. Asalkan masalah tidak dikarenakan dosa, pilihannya hanya dua. Kalau turun masalah, Allah kuatkan dulu seseorang. Mau diberi masalah berapa? 1 kuintal
kuatkan dulu untuk bisa ngangkat 1 kuintal, nanti begitu sudah kuat masalah 1 kuintal diberikan. Atau pilihan yang kedua, dia nggak punya kekuatan, diberi masalah 1 kuintal, tapi pertolongannya juga 1 kuintal. Ini padha mawon. Beres, tetap beres. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalagi kalau orangnya amalannya baik, tambah sosok. Bebannya 1 kuintal, diberi pertolongan 1 kuintal 30 kilo, malah sosok 30 kilo. Terus wedi nopo? Wedi hasil tes laborator. Halo? Tes saya menunjukkan misalnya nih EGFR-nya turun, fungsi ginjal, kerusakan liver, SGOT, SGTP, bener kan ini? Sumbatan jantung, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Pun tak nek ditenggino kau wabe, paling pol-polan lah mati ngono ae sih. Halo? Terus wong iman ini apakah mati itu sebuah kehinaan, apa sebuah kesulitan? Boten. Istirahat orang beriman itu. Mati itu istirahat. Dan ini kalau sanjangin jenengan nggih. Niki kanca plek tok sing kalau sanjangin iki. Nggih besti ini. Orang-orang baik seperti panjenengan tidak mungkin dijemput malakul maut sendirian. Mboten mungkin. Nanti paling sedikit sampean titeni nggih, paling sedikit 4. Makanya kok malaikat Israel marani sampean rencana lek 127 nggih. Napa 129 kan ngoten. Sunai niku sing dawa umure karena Rasulullah mendoakan Anas bin Malik itu umure dawa, amale saleh, duwe akeh. Makanya kula sering ngomong muga-muga jamaah-jamaah niki nggih awake kuat napa? Imane sehat, dompete kandel, amale saleh. Ngoten lho nggih. Umure dawa. Nah ngoten. Sunai ngoten. Lah Rasulullah kok samonten? Nah niku pancen pun ciptaan langit, Pak. Lah Umar kok 63, pancen Umar ndongone aneh-aneh kok. Umar niku Madinah dalam keadaan aman loh. Ndonga teng Gusti Allah jadikan saya syahid di negeri Madinah. Nah, ya napa carane? Nah niku nek mboten pangeran nggih bingung, Pak, ya apa wong negara wis aman kok. Maka didatangkanlah Abu Lu'lu al-Majusi, orang yang sebenarnya kafir, masuk masjid ditusuk 5 kali tanpa perlawanan. Kenapa? Karena kualitas sholat para sahabat itu kontemplasi tingkat tinggi, gak kerasa Pak ditusuk. Coba dalam kondisi sadar normal, wong Umar niku pendekare pasar Ukasar ini. Amblas. Toto Umar jadi nanti gemang ceritanya ini. Ulaika lahumul amnu. Paling lak mati yang termau sih. Kalau orang baik nanti dijemput oleh 4 malaikat. 1 malakul maut. Niki nek ijen-ijen sampean celuk nggih. Sampean kok kiambakan pun direncangi. Pinten rencane wau? 100 29. Jadi nek sampean dereng 100 aja ngaku tuwa nggih. Wong rencana ya 100 29. Begitu dijemput, kalau malakul maut sendirian, sampean takoni, kanca sampean pundi? Wah, malakul maut langsung, ngaji temenan wong ini, melek dia waktu ngaji. Kenapa begitu? Iya wong dalilnya, innalladzina qalu rabbunallah, tsumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ada malaikat, Pak, yang didatangkan khusus pada waktu situasi genting. Menurut Imam Ibnu Katsir, dalam tafsirnya Ibnu Katsir, itu mendampingi orang yang dijemput kematian. Mereka menghibur. Panjenengan akan diomongi, "Cak, wis tenang aja. Sampean ojo susah, ya ojo sedih, lan ojo wedi. Panggonan sampean api." Maka malaikat ketika dijawil, dudono panggonane. Malaikat ketiga, hadis riwayat Imam Tirmidzi, sayap kanannya dibuka. Seret, begitu sayap kanannya dibuka, sponsor surga muncul. Jadi orang yang mendekati kematian ini, naza ini, melihat tempatnya di surga, dia langsung senyum. Seneng, Pak. Waduh, kok wapi ngono? Ya wis aku tak rono ae. Asale nggih tumbenan, Pak, wedi, Pak. Wong akhirat mboten enten mepe arene. Google Map mboten saged nembus akhirat.
Mereka tumbenan gak pernah ke sana, kok gak sasar ae kira-kira. Begitu ditunjukkan ini kok tempat sampean. Lu kok apik, wis nduk kono ae. Donya ruwete ngene. Pengen iso mangane nyambut gawe esuk budal mulai sore macet-macet sing ngene juragan. Wis rupa dhuwit sik leren antri LPG wis rono ae. Tapi menurut mboten sak susu nggih, pinten rencanae? Wah, 1,5. Begitu panjenengan napa sudah siap diambil ruhnya, malaikat pembawa talam yang di situ ada minyak wangi akan membawa ruh panjenengan. Ditunjukkan dulu pada Allah. Ya Allah, ini di tempat namanya Eliyin, tempat yang tinggi. Ya Allah, ini loh ruhnya orang baik. Oh ya wis, pertemukan lagi dengan jasadnya di alam kubur. Makanya nanti orang di alam kubur itu begitu mereka dimasukkan ke liang lahat, dia masih bisa mendengar suara kaki atau terompah kaki langkah terakhir dari orang yang mengiring jenazahnya. Lantas kemudian di situ diberi pertanyaan normatif, Pak. Sedaya-sedaya kudu ngerti password niki. Lan mboten saged password niki mboten angsal napa? Nikmat kubur ya. Tapi niku pun pertanyaannya dibocorkan jawabannya loh, Pak. Sampai setiap hari sudah baca. Nggih pas tahiyat niku. At-tahiyatulillahi wassalawatu watthayyibah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ndak akan kesulitan panjenengan. Orang baik. Lalu kemudian setelah bisa jawab, apa kata malaikat? Numu naumatal ars. Wis cak turu aja. Sing enak sing lengger kaya turune kemanten anyar. Wis aja tangi-tangi, engko tak gugah kiamat, aja kuwatir kok kiamat tak gugah sampean. Ternyata malaikat yang tadi itu yang bagian buka sponsor surga niku pelanggaran, Pak. Begitu pagi datang, malaikat niki celuk-celuk, cak apa? Kalau panggonan sampean, sponsor ditunjukkan wis turu maneh. Pagi lagi ditunjukkan lagi, cak iku cak panggonan sampean. Oh nggih. Wis turu maneh. Mboten ruwet wong iman niku. Terus wedi apa? Ngono ae ana wong duwe toko ngarepe omahe dikai uyah wis wedi. Kai brambang telu wis wedi. Kai lemah kuburan wis wedi. Kai lombok wedi. Kalau orang beriman seperti panjenengan, kathik sampean dikai lemah, Pak. Meneh sampean kai banner nduk kono, tambah ana 3 truk gawe nguruk kebon ngono. Wadah dikai bawang kok nambahi 4 kilo nggih. Gawe ngrajang gawe nambahi niku lho. Bumbune soto nggih ya. Niki kene apa rencanae, Pak? Oh, soto cocok, masyaallah, tabarak. Mojokerto, Bro. Soto senengane nggih ya. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah. Wah, napa malih teng surga, teng akhirat. Begitu sampean kiamat benar terjadi, prosedur dijalani, wat mawon liwat sirat. Apa yang terjadi? Innalladzina amanu wa amilus sholihati. Surat ini lho, Pak. Lam yakunil napa? Al-Bayyinah ya. Sehingga orang-orang yang beriman nanti akan diberikan oleh Allah balasan. Balasannya apa? Khairul bariyah, ya, tempat yang baik. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi ngeten mangke panjenengan akan mengalami satu situasi yaitu masa orientasi penghuni surga. Sampai akan ditunjukkan pojok-pojokan surga ini kasur sampean. Itu bangunan surga beda, Pak. Ya, dalam napa niku? Kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu disampaikan bentuk kamarnya surga, bentuk kamar di surga itu elips seperti telur, bukan kotak, dan itu terbuat dari mutiara. Loh, bagaimana tidurnya? Loh, jerone kotak, dari luar itu bentuknya elips. Ben angel ditiru tukang Mojokerto mbek Sidoarjo nggih ya. Dibentuk model ngoten dan terbuat dari permata. Terus tunjukkan dipan sampean. Oh, itu loh dipan sampean. Itu tempat makannya terbuat dari apa-apa yang tidak boleh digunakan di dunia, yaitu emas, perak. Ternyata kelakuan panjenengan, Pak, kelakuan panjenengan nanti di akhirat begitu sampean ditunjukkan berbagai kenikmatan, termasuk sampean akan ditunjukkan kebon,
Hasil dari zikir sampean setelah sholat niku subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allah akbar Allah akbar Allah akbar, itu menjadi tanaman-tanaman surga. Nah, nanti ternyata setelah sampean ditunjukkan kelakuan sampean itu ternyata apa? Ada yang tahu? Dolek kali. Karena ingin membuktikan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Sampeyan akan bertanya, kali ini pundi? Makanya wong-wong sing mancing-mancing itu diniati membiasakan nemu kali nduk swarga. Jadi wong mancing-mancing mungkin ya latihan nang swarga, Pak. Enten sing hobi mancing mriki. Cuman gini, airnya terbuat dari madu, susu, arak yang tidak memabukkan. Terus apa susah ya dadi wong iman? Makanya para rawuh, pendidikan iman disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat yang waktu itu masih kecil, namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal, Mu'ad anake gunung. Jadi wong Arab itu seneng madak-madakno kali keadaan alam. Sejene wong Jawa madak-madakno dengan hewan. Sinten? Lembu, sora, kebo, anabrang, gajah, mada, kebo, kicak, ya. Itu disama-samakan dengan kalau sana mai, banyu, gunung, nonton-nonton niku. Mu'ad bin Jabal ditanya oleh Rasulullah, "Ya Mu'ad, nggih Rasulullah, hal tadri, apakah kamu tahu ma haqqullahi 'alal ibadi? Apa haknya Allah atas hamba?" Sopan santunnya Mu'ad bin Jabal kepada Rasulullah, beliau mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Mboten pirsa Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kata Rasulullah, haqqullahi 'alal ibadi, haknya Allah atas hamba. Disampaikan di situ, anta'buduhu wala tusyriku bihi syai'an, bahwa kamu menyembah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, sekaligus tidak mencampur aduk. Jangan sampai terjadi wong ndek weson-weson niku sakno, Pak. Darek-darek niki ngawruhi sing mbau reksa dusun gedhek. Weh. Niki enten jenang sengkala ngawruhi sengkala sing sampun dumawah lan sing dereng dumawah. Weh. Monggo Pak Mudin jenengan dongani. Ala hadhihi niyya liridhallahi ta'ala al-Fatihah. Jadi Fatihah dicampur nyembah danyang betenan sal niku. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Lalu kalau orang itu sudah tidak melakukan syirik, dia hanya menyembah kepada Allah, ma haqqul ibadi Allah. Sekarang apa haknya hamba atas Allah? Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Haqqullahi, haqqul ibadi 'ala Allah, haknya hamba atas Allah, lam tu'adzibhum abadan, kamu tidak akan pernah disentuh oleh azab selama-lamanya. Ini keutamaannya tauhid, tidak akan disentuh oleh azab selama-lamanya. Padahal di akhirat itu ma ba'dal maut mim mustaqtab wa ma ba'dad dunya daro, bahwa nanti setelah dunia ini, maksudnya akhirat, tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi tempat, ilal jannah awinar, kecuali surga atau neraka. Maka ketika seseorang sudah bebas dari neraka, pasti tempatnya surga. Lam tu'adzibhum abadan, kamu tidak pernah diadab oleh Allah, berarti kamu mendapat nikmat Allah. Ini utamanya rukun kesucian pertama, al-aqidah, mensucikan akidah. Fal awalu al-aqidah wa tsani fi'liyah, dan yang kedua, rukun kesucian kedua adalah fi'liyah, yaitu perbuatan. Perbuatan niki nggih kudu sing apik-apik nggih. Dawuhipun Allah, man amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman lalu perbuatannya baik, mereka melakukan amal-amal sholih, yang tentunya di bulan Ramadan ini gaspol amal sholih, maka diberikan oleh Allah hayatan thayyibah, atasnya adalah penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik di dunia bisa ada, dia dapat bahagia, di akhirat wafil akhirati bil jannah, mendapatkan surga. Dan ini latihan ini nggih pas Ramadan.
Ini Ramadan niku salat digas, iktikaf digas, baca Quran digas. Masya Allah. Orang-orang seperti panjenengan ini insya Allah hayatan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Ciri khas tiyang nek napa amalannya pun bener, hidupnya mesti baik, tenang, mboten gerusa-gerusu, seketok bahagia tentunya. Fal awalu al-aqidah wa tsani fi'liyah. Yang kedua adalah perbuatan. Perbuatan juga harus suci, baik. Supaya kalau panjenengan tidak terjebak, makanya harus ada namanya muhasabah. Muhasabah, bagaimana caranya muhasabah? Banyak cara. Tapi kalau versi rumus langit adalah mencoba untuk memeriksa diri. Sing ruwet ndek uripku apa? Nah, keruwetan itu nanti menjadi gejala sisi lemah seseorang. Misalnya, napa nih? Paling contoh sing sering terjadi nggih. Dengkul linu. Dengkul linu padahal kalsium cukup, kolagen masuk, protein ada, latihan otot oke. Linuan yo. Nah, itu yang diperiksa adalah pertama batas tanah. Kenapa? Batas tanah. Siapa yang menggeser batas tanah, Allah akan iris tanahnya sedalam bumi, lalu dikalungkan kepada orang itu nanti di akhirat. Nah, itu di akhirat. Kalau di dunia diambil sedikit. Dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 21. Wala nudhiqannahu minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kalau siksa akhirat itu diberikan 100% di dunia, tidak ada yang kuat, maka diambil sedikit. Nah, orang yang memikul benda berat, apa yang cacat? Pasti urusannya tulang, sendi, atau persarafan. Bu, nek kalau ibu-ibu ya napa niku mboten melok geser tanah, wong kula tumbas perumahane pas. Oh, kalau ibu-ibu yang diperiksa rewelnya. Halo? Lau kunta amiran ahadan ayasjuda ahadun li ahadin. Kalau seandainya aku boleh, kata Rasulullah, memerintah manusia untuk bisa sujud pada sesama manusia, maka yang aku perintahkan untuk sujud sesama manusia itu adalah istri kepada suami. Maka nenek ono bojo ngene napa niki? Rewel napa jenenge? Nek basa cerewet nggih. Dioreng-oreng sing lanang nggih. Kan bener ya dadi wong lanang. Iku biasae lho, biasae nggih. Sik enom dengkule linuan. Nggih mboten ngancam nggih. Nek ana wong kok sik enom, ya olahraga, ya minum susu kambing, kolagen dikonsumsi, mah harganya larang mahal niku. Tapi kok sik linu ae. Nah, yang diperiksa adalah bagaimana perilaku akhlaknya kepada suami. Enggak Ustaz, panjenengan kula nggih nyentakan kali bojo ya cocok nih. Cocok. Niku dilereni ngoten lho. Masa gak sakno sampe wong lanang-lanang nggih. Wong lanang-lanang niku lahir nggih. Seneni makne. Ya. Mungkin sekolah seneni gurune. Nggih gedhe nyambut gawe diseneni jeragane nggih. Mulai nang omah masih seneni bojone kok mati sik disentak malaikat ya apa? Apa sih dadi wong lanang-lanang. Mangkane kuwat tiyang nek mboten cocok, Pak, nggih. Kuadung takdire elek, duwe bojo cerewet, iku kuru sak rambut-rambuté, Pak. Masyaallah. Dari saya yang dirahmati Allah ya, perilaku harus baik. Gampang itu meriksanya. Keluhan orang ini di mana? Nah, disitulah biasanya kelemahannya. Oh, orangnya Ustaz, konsumsinya bagus, istirahatnya bagus, pola hidupnya bagus, tapi berurusan dengan lambung, berurusan dengan punggung, berurusan dengan jidat. Wong ngeluhan, gangguan keseimbangan, gegrek lorowan, utangnya ya lorowan. Ah, yang diperiksa adalah zakatnya. Kemungkinan dia adalah orang kaya, lupa tidak bayar zakat. Siapa yang tidak bayar zakat, kata Allah, maka akan diubah hartanya menjadi emas. Ya, hartanya dari emas dan peraknya itu dan uang-uangnya itu diubah oleh Allah menjadi setrika. Yang setrika itu akan mengenyoskan, apa? Dienyoskan
No, porek dinyoskan nih rek. Nggih, disetelikakan ke 1 lambung, 2 punggung, 3 jidat. Nih jidat ini bathuk. Mangane kok ana wong ya olahraga, pola hidup baik, kolesterol rendah, tes darahnya bagus, ngelangelu senap-senep, kemang-kemeng gegere, nah diperiksa zakate. Kok ana sing ketap-ketip iki. Gampang niku nek teng rumus langit pun tersedia. Rumus langit itu sudah ada semua itu. Karena Al-Qur'an dan hadis sudah memberitahu. Apa meneh kasuse wong iki? Oh, wonge anu gampang gelisah, baperan. Nah, pilihannya 2. Pertama, tangine kawanen. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bangun kesiangan, maka dia salah fauqadin dalam 3 ikatan setan. Jadi di lehernya ini ditaleni mbak setan dengan 3 ikatan. Siapa yang tidak melepas 3 ikatan setan itu, maka harinya menjadi hari yang menggelisahkan. Dan tidak akan muncul solusi-solusi, dan hidupnya selalu dihimpit kegelisahan. Atau yang kedua, wonge tersentuh riba. Wong lek kena riba wis ado-ado, Pak. Dan yang ketiga, utang. Nah, seniki. Nek seniki mboten perlu kula perpanjang kan gare gak diundang maneh. Wah, gampang tersinggungan lek bab utang. Apa kata Rasulullah? La tukhifu anfusikum ba'da umniha. Jangan kamu membuat hidupmu ruwet, resah, gelisah, padahal Allah telah mengamankan kehidupanmu. Allah mengamankanmu dengan zikir, Allah mengamankanmu dengan ilmu dan pengajian, Allah mengamankanmu dengan memberi pasangan hidup. Tapi semua itu kacau balau kalau kamu tersentuh apa? Kata Rasulullah, ad-dainu, yaitu utang. Pun niku mawon. Nek ditutup nongken nyindir aku wong iku ngono. Halo? Tapi teng mriki mboten ketinggal sing enggak ada utang teng mriki ketinggalan. Mboten enten ketinggalan. Alhamdulillah. Sedikit. Fal awalu al aqidah was tsani fi'liyah was tsalits dam. Yang ketiga adalah darah. Maksudnya adalah anak keturunan. Abi makna anak keturunan harus suci, didapat dari prosedur pernikahan yang sah. Makanya ancaman dosa zina itu luar biasa, Masya Allah. Ganas, Pak. Pertama dianggap sebagai hutang yang nanti harus dibayar oleh anak keturunannya. Yang kedua, ma min dambin ba'da syirki a'dhamu indallah min nutfatin wada'aha fi farjin la yahillu lahu. Ini dosa besar yang kedua setelah syirik. Ma min dambin ba'da syirki a'dhamu indallah. Sudah tidak ada lagi dosa besar setelah syirik kecuali seorang laki-laki yang menumpahkan nutfah ke rahim perempuan yang tidak halal baginya. Ma min dambin ba'da syirki 'adhamu indallah min nutfatin wada'aha fi farjin la yahillu lahu. Dan kalau di dunia ini ada orang kesulitan ekonomi, salah satu penyebabnya dari 3 penyebab, salah satu yang paling banyak adalah zina. Innar rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin. Sesungguhnya Allah itu bahkan mengharamkan seseorang dari jatah rizkinya sendiri. Catatan Lauhul Mahfuz loh, dia ada jatah rizki, tapi di stop oleh Allah, tidak diberikan jika dia berurusan dengan zina. Kudu tobat nasuha. Kalau tidak, wah ruwet nih. Makanya kalau panjenengan ya, punya anak, sudah waktunya menikah pun jangan dihalang-halangi, dimotivasi mawon. Kula seneng kali bapak kula niku, Masya Allah. Begitu kula lulus kuliah, ditanggleti kali bapak. Le, sampean ono ikatan dinas ta? Mboten, Pak. Kula niku beasiswa swasta. Ah nang ngono wis nang ndolek bojo. Wah, pekerjaan tasik ngeten ya, Pak. Ngurusi kula ki ambek mawon sik dereng jelas. Alah, sumbang bapak. Sumbang bapak kok saulan 20 kilo. Mosok kurang. Nah niku lah nedone, Pak. Lah iwake ndolek nduk berantas buka 24 jam kok. Berantas lho gak tahu tutup. Mengko omamu ya mburine omamu iku tandurono apa? Sayur nggih, pohong, bayem, sawi. Jadi Senin ngulup pohong, Selasa manen sawi, ngono. Berantas dibuka, enak wis. Ngoten apa? Iya, wis ndang dolek.
Nggih Pak, bismillah. Nah, pesene Bapak apa? Napa Pak? Nek ndolek sing ana sing gelem. Arek-arek suwe ndolek mergo ndolek sing gak ana, ambek ndolek sing gak gelem. Nah, iki men kandhane arek nom-nom niku nggih. Ben rada cepet ndolek sing ana, ndolek sing gelem. Gak perlu spek dukur-dukur. Rungokkan arek nom-nom niki. Kula pengen nikah 23, alhamdulillah. Umur 44 kula pun mantu. Alhamdulillah. Jadi gelar kula niku MPDI MEK meh eyangkung. Nah, sampeyan tungakno nggih. Ben sida temenan dadi eyangkung. Fal awalu al aqidah wa tsani fi'liyah wa tsalits dam. Ini harus suci keturunan. Jaga keluarga kita, lingkungan kita. Hari ini loh Pak, terlalu toleran Pak lingkungan Pak. Bahaya betul ini. Kurung bojone liwat nduk gang ngene gaya kok jurus mabuk oleh nyabuk lho ya. Jarene wong-wong bapak gak ganggu kampung lho, gak ganggu. Dulu di era Umar bin Khattab ditulis dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Umar bin Khattab sudah melakukan penelitian. 2 menterinya sudah dipanggil, yaitu Menteri Urusan Hukum dan Menteri Urusan Pertanian. Dicocokkan datanya, jika di satu kesempatan 1 tahun jumlah orang berzina itu meningkat, maka bibit dan hasil pertanian mesti turun. Sebaliknya, jika kasus perzinaan itu turun bahkan bisa 0, maka pertanian membaik, hasil bumi membaik. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam bukunya, dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Makanya asli nih ngono, sing nglakoni arek-arek iku sing nanggung wong-wong sing dolek rezeki. Enggak ada ruwet. Fal awwalu al-aqidah wa tsani fi'liyah wa tsalits dam wa rabi amwal. Yang keempat yang suci, harus suci, rukun kesucian keempat adalah harta. Bu, asik melek. Dawuhipun Rasulullah, raddul hayata wal mahita fa innal hulula arun wa narun wa sanarun ala ahlihi fi yaumil qiyamah. Manusia, kembalikan seandainya ada harta yang bukan milikmu walaupun hanya sebesar biji jarum. Karena harta haram sebesar biji jarum yang bukan milikmu itu, kalau kamu simpan, maka menjadi jalan masuknya api neraka dunia dan jadi jalan masuknya api neraka akhirat. Makanya hati-hati, pulang nanti tolong diperiksa. Sebiji jarum loh, apalagi sendok. Maka nanti periksa di dapur rumah, bukan dapur rai maksudnya. Kalau nama panjenengan adalah Jamila, tapi sendok sampean bernama Romla, kan enten sendok dinamai ya, sampean balekno. Ustaz, tapi sendok kula ical wis mboten napa-napa. Sing penting sendoke Romla sampean balekno. Niku nggare ruwet niku. Niku esuk-esuk kaduk tukaran ambek bojo ya. Gara-gara niku ada api neraka dunia yang masuk. Sule pikiran ya apa ae urip. Atau kalau sampean mungkin lupa buku yang sampean pinjam, periksa lagi. Iya, duduk bukuku iki pian. Cari siapa pemiliknya. Yang bukan miliknya panjenengan. Kerodong, wah, bae niki. Pas karnaval wali murid dibutuhkan kerudung hanya dipakai sekali. Kalau beli eman, ternyata ada teman wali murid yang sama-sama ikut dan punya 2, sampean pinjam. Disepelekan, lali suwe men dibalekno. Apalagi yang punya wis soge gak ngarah didoleki. Tapi itu jadi ruwetnya kita. Tetap dicari siapa pemiliknya, kembalikan. Raddul hayata wal mahita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami. Pembicara yang bijak berhentinya pada waktu yang tepat. Lah kapan berhenti pada waktu yang tepat? Niku nek takmir masjid wis ngelirik jam. Nah berarti ini wis wayahe iki ya. Masyaallah. Ustaz masih kurang 3 lho, nggih kapan-kapan lek diundang malih. Ngoten nah. Derek sedaya nyuwun gungi pangapunten segala khilaf. Semoga Allah pertemukan kembali kita di kesempatan yang lebih mulia, lebih barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.